Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan mahasiswi yang saya hormati, yang mengambil mata kuliah Hukum Bisnis Islam, pada kesempatan pertemuan pertama kali ini, ya, saya akan menjelaskan silabus atau satuan acara perkuliahan, ya, mata kuliah Hukum Bisnis, ya. Jadi di semester genap ini, ya, Anda yang mengambil mata kuliah Hukum Bisnis, walaupun kuliahnya tidak full, ya, dan hanya lewat video pembelajaran, ya, karena menggunakan kurikulum MBKM. Anda praktek di lapangan, tapi nanti dikonversi ke mata kuliah yang Anda pilih, ya. Walaupun ini kalau saya perhatikan kurikulum ini nggak benar itu kan. Tapi karena ini adalah aturan, saya harus laksanakan sebagai dosen, ya, akan saya penuhi kewajiban saya, ya, untuk memberikan materi terkait dengan hukum bisnis walaupun lewat video pembelajaran ini. Baik, mata kuliah ini yaitu Hukum Bisnis Islam itu diampu oleh saya dan Pak Dr. Budi S. Purnomo, SE, MM, dan MSI, ya. Nah, apa yang akan Anda dapatkan selama 1 semester terkait dengan mata kuliah Hukum Bisnis Islam ini? Yang pertama tentu seluk-beluk, ya, terkait dengan hukum bisnis. Apa sih yang disebut dengan hukum bisnis? Hukum bisnis itu cakupannya itu adalah terkait dengan keseluruhan norma, ya, yang mengatur semua kegiatan bisnis, industri atau keuangan, ya. Semua kegiatan juga yang berhubungan dengan produksi dan pertukaran barang atau jasa, kegiatan perdagangan, bidang agraris, bidang ekstraktif maupun yang lainnya. Itu yang dibahas di dalam hukum bisnis. Nah, sementara bisnis Islami itu adalah satu kegiatan yang berhubungan dengan produksi, distribusi barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang tentu orientasinya itu orientasi laba yang didasarkan kepada prinsip-prinsip syariah. Jadi Anda selama sebenarnya saya siapkan untuk 16 kali pertemuan. Nanti ada PowerPoint yang diberikan dan ada juga media pembelajaran dalam bentuk video ini. Nah, untuk pertama ini kita bahas tadi, ya, kita akan menjelaskan terkait dengan silabus, ya, dan sedikit nanti ada pengantar materi hukum bisnis itu sendiri, ya. Baik, yang pertama, ya, selama 16 kali pertemuan nanti, ya, yang ini yang saya siapkan itu dalam kondisi normal, ya. Jadi saya sudah menyiapkan silabus atau satuan acara perkuliahan, ya, untuk 16 pertemuan baik UTS maupun UAS, ya. Jadi UTS UAS 2 kali pertemuan ditambah materi 14 kali pertemuan, jadi total 16 kali pertemuan. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas seputar silabus, ya, dan pengantar hukum Islam. Jadi ini nanti hari ini kita membahas ini, ya, silabus dan pengantar hukum Islam ini akan kita bahas, ya, pada kesempatan pertemuan pertama di video ini. Yang pertama terkait dengan silabus, ya. Apa saja yang akan Anda dapatkan selama 1 semester kalau normal itu terkait dengan mata kuliah hukum bisnis Islam. Di pertemuan kedua kita akan masuk pembahasan, ya, terkait dengan akad dan kedudukannya dalam bisnis, ya kan. 2 inti yang kita bahas di pertemuan yang kedua ini. Yang pertama terkait dengan pengertian akad, rukun dan syaratnya. Kemudian yang kedua kedudukan akad dalam bisnis. Jadi dalam Islam akad itu memegang peranan penting, ya, seperti niat dalam ibadah, ya. Dalam ibadah itu kan niat. Nah, di dalam bisnis tidak ada niat. Di dalam bisnis yang ada itulah akad,
yang menentukan sah dan tidaknya sebuah transaksi. Sehingga kedudukannya penting itu kan, akad ini ya, karena menentukan halal dan haramnya sebuah transaksi ya. Itu di pertemuan yang kedua. Di pertemuan ketiga kita akan membahas jenis-jenis akad dalam bisnis gitu kan. Jadi dua topik yang penting di pertemuan ketiga ini ya. Pertama, kita akan mendudukan dalam transaksi jual beli itu kan biasanya ada sesuatu yang tidak jelas atau dalam bahasa agama itu goror gitu kan. Nah, nanti di pertemuan ketiga ini akan membahas ya transaksi-transaksi yang goror. Itu poin yang pertama ya. Dan bagaimana transaksi yang goror ini akan bisa membatalkan akad atau tidak, atau hanya sekedar cacat atau fasad atau seperti apa ya. Nanti tergantung level goror atau ketidakpastian goror itu ya yang ada dalam akad atau transaksi tersebut. Nah, kemudian yang kedua, di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas ada akad yang fasad ya. Jadi, akad fasad itu akad yang belum sempurna ya, bisa batal, bisa juga sah ya. Tergantung nanti kedua belas pihak gitu kan. Atau penerimaan di salah satu pihak gitu kan. Karena fasad itu adalah kurang sempurna ya. Misalnya itu kan jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum balik gitu kan. Itu fasad gitu kan. Tapi kalau orang tuanya setuju misalnya, maka bisa menjadi sah. Kemudian nanti ada akad yang batil. Kalau fasad masih bisa diperbaiki dengan persetujuan salah satu pihak ya. Nah, kalau batil itu sama sekali tidak. Maka kalau batil, transaksi tidak terakadkan, maka kalau dilanjutkan haram gitu kan. Karena apa? Karena akadnya batil. Nanti kita lihat contoh-contohnya dalam transaksi bisnis ya. Kemudian yang berikutnya ada akad yang fasah ya. Akad yang fasah ini adalah akadnya sudah sempurna, tapi karena berbagai pertimbangan pihak pembeli maupun penjual itu kemudian membatalkan ya, membatalkan padahal sudah sempurna. Nah, akadnya itu kan. Nah, fasah ini hanya bisa dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak. Kalau satu pihak misalnya tidak setuju, ya udah berarti transaksi jalan terus. Misalnya ada sudah sempurna beli mobil itu kan, harga disepakati 100 juta itu kan, udah bayar ya. Nah, tiba-tiba misalnya Anda dapat musibah, cari uang ke sana sari nggak dapat ya, untuk berobat ke rumah sakit misalnya, akhirnya Anda coba negosiasi dengan yang menjual mobil ke Anda ingin membatalkan ya. Misalnya karena udah sempurna transaksi ya, udah akad ya, mobil mau dibawa itu kan, uang kemudian diterima itu kan. Nah, tiba-tiba ada musibah sehingga memaksa Anda harus membatalkan pembelian mobil gitu kan. Nah, itu boleh kalau kedua belah pihak itu sepakat, itu namanya fasah gitu kan. Itu di pertemuan ketiga ya. Di pertemuan keempat kita akan membahas itu kan, di pertemuan keempat ini ya, itu ada apa sih perbedaan antara harta, rezeki dan kepemilikan ya kan. Kenapa ini perlu kita pahami? Mungkin Anda pernah dengar ya kan, harta korupsi bukan rezeki Anda. Nah, itu keliru gitu kan. Nanti akan saya jelaskan ya kan. Kenapa keliru? Karena dia tidak bisa kemudian membedakan antara rezeki dan kepemilikan. Nah, jadi harta itu ada yang merupakan rezeki seseorang tapi bukan milik seseorang gitu kan. Nah, karena itu kita harus bedakan ya. Pertama tentu kita harus memahami pengertian harta itu apa ya. Kemudian rezeki itu apa, kemudian kepemilikan itu apa, dan apa perbedaan antara rezeki dan kepemilikan. Nah, ini kita akan bahas dalam pertemuan yang keempat ya. Nah, setelah kemudian pertemuan 4 selesai ya, nanti kita masuk ke pertemuan kelima.
Ini salah satu yang menjadi sorotan ya, dan juga dampaknya besar dalam bisnis sistem kapitalis ya. Karena dalam sistem bisnis kapitalis, riba itu atau bunga interest itu kan, itu sesuatu yang wajib gitu katanya itu kan. Nggak mungkin sebuah transaksi tanpa ada bunga itu kan, yang terkait dengan finansial ya kan. Nggak mungkin ekonomi itu hidup tanpa bunga itu kan. Ini adalah perspektif kapitalis. Nah nanti kita lihat ya kan, riba ini ya dalam Islam itu seperti apa gitu kan, jenisnya ya, termasuk juga mungkin bentuk riba, jenis riba dalam sistem bisnis kontemporer ya. Karena sekarang macam-macam gitu kan, dalam transaksi-transaksi bisnis itu yang kadang-kadang kalau kita tidak teliti itu di dalamnya mengandung unsur riba gitu ya. Nah kita akan bahas ya jenis-jenis riba, tapi bukan hanya kemudian jenis riba yang kemudian kita bahas, juga dampaknya di tengah masyarakat ya. Anda lihat di atas dari poin 5 ini ada kata-kata riba sengsara di dunia dan di akhirat ya kan. Jadi memang salah satu ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pelaku riba, apalagi itu dilegalkan. Dalam salah satu hadis Rasul menyatakan, idza zuhar riba wajina fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azaballah gitu kan. Jadi hadis ini memberikan gambaran jika riba dan perjinahan telah nampak terang-terangan di tengah-tengah masyarakat, maka masyarakat tersebut telah menghalalkan azab dari Allah. Nanti kita lihat ya dampak riba terkait dengan ekonomi dan politik. Nah itu di pertemuan kelima ya. Jadi saya tidak hanya membahas dari aspek hukum halal dan haram terkait dengan riba, tapi juga akan kita melihat dampaknya juga secara ekonomi dan politik bagi sebuah negara yang mengadopsi sistem riba, sistem bunga dalam sistem perbankannya. Kemudian yang keenam, nah, selama ini banyak opini bahwa bisnis yang diharamkan itu kalau di dalamnya mengandung unsur riba. Padahal tidak selalu gitu kan. Bukan tidak selalu, maksudnya tidak selalu riba itu hanya riba maksudnya. Itu jadi bukan hanya riba yang diharamkan. Ya. Karena nanti banyak juga selain dari riba yang diharamkan, ada juga praktek-praktek bisnis ya di dalam Islam yang itu diharamkan juga dilarang gitu kan. Makanya kalau kita lihat hari ini hanya mengharamkan bunga aja, itu juga bukan diharamkan sih sebenarnya bagi negara ini, hanya solusi, hanya alternatif lah. Alternatif ada bank yang dijalankan dengan prinsip tanpa bunga ya, dengan sistem bagi hasil. Nah tapi sebenarnya dari sudut pandang pemerintah itu tidak melihat bahwa bunga itu sesuatu yang diharamkan, hanya memberikan solusi alternatif aja. Ada bank yang yang bergerak berdasarkan sistem bagi hasil. Karena kalau negara meyakini bahwa bunga itu riba, bunga itu haram, harusnya kan ditutup semua itu kan. Jadi semua bank harus beroperasi dengan prinsip bagi hasil, prinsip syariah itu kan. Tapi kan kenyataannya tidak itu kan. Bahkan kalau kita lihat pasar dari bank syariah itu masih ya, itu di bawah 10% capaiannya itu sampai beberapa tahun sampai sekarang gitu kan. Nah selain itu sebenarnya bukan hanya riba yang diharamkan di dalam Islam, juga ada praktek-praktek bisnis yang itu juga sama haram, dilarang, dan itu juga membuat sengsara masyarakat ya kan. Nanti kita akan bahas terkait dengan praktek monopoli ya, praktek juga penipuan, termasuk juga unsur-unsur judi dalam bisnis itu kan. Nah sehingga di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas intinya sih sebenarnya pengembangan harta yang dilarang selain dari riba ya. Jadi tadi ada monopoli, ada manipulasi, dan juga contoh-contoh praktek bisnis yang lainnya. Nah itu di pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-7 kita masuk ke pembahasan jual beli ya, dan aplikasinya dalam lembaga keuangan. Jadi ketika perbankan syariah atau perbankan menghilangkan bunga sebagai acuan transaksinya, maka dalam
lembaga keuangan Islam, salah satu yang dikembangkan produk pembiayaan itu adalah berbasis jual beli. Ya, nanti ada jual beli murabahah, ada jual beli salam, ada jual beli istisna. Itu contoh-contoh yang biasanya digunakan dalam produk pembiayaan perbankan syariah yang menggunakan akad jual beli, ya. Nah, jadi nanti di pertemuan ketujuh ini kita akan membahas dari sisi fakta dan dari sisi hukum syara penerapan jual beli di lembaga keuangan syariah, ya. Nah, ini adalah materi sampai UTS, ya. 7 kali pertemuan, ya, itu materinya. Nah, baru di pertemuan 8 nanti ya, kita akan ada UTS. Jadi kalau regulasi dari prodi atau dari UPI itu kan, karena ini MBKM, ya, Merdeka Belajar, jadi Anda nggak belajar gitu kan, Merdeka Belajar, jadi belajar sendiri. Saya sebenarnya ragu juga itu kan. Saya jelaskan di tatap muka juga belum tentu paham itu kan, pas ujian belum juga bisa. Ini bayangkan Anda suruh belajar sendiri hanya mendengarkan yang belum tentu juga Anda dengarkan gitu kan, belum tentu Anda juga baca PPT yang saya serahkan, tapi tiba-tiba nanti saya harus ngasih nilai gitu kan. Ya, ini karena ketentuan saya jalankan aja gitu kan. Jadi nanti Anda baca, ya, selain video nanti ada 3 video, kemudian ada 4, kemudian PowerPoint yang saya berikan. Nah, nanti di pertemuan ke-8 nanti ada UTS, ya, untuk menentukan nilai yang akan kemudian diberikan oleh Pak Budi dan saya sebagai tim, ya, di mata kuliah hukum bisnis ini. Itu yang pertemuan materi yang akan Anda dapatkan sampai UTS. Nah, menjelang setelah UTS kita akan lanjutkan, ya. Ya, berarti kalau nanti di video pembelajaran ada 3 lagi yang akan saya buat, ya kan, atau mungkin juga saya upload aja, Anda cari sendiri YouTube karena saya banyak ngisi di berbagai tempat, ya kan. Nah, jadi nanti akan ada setelah UTS, ya, nanti kita masuk materi yang dibahas. Yang berikutnya itu adalah terkait dengan kasus-kasus dalam jual beli kontemporer, ya kan. Sekarang banyak kan transaksi jual beli kontemporer. Ada misalnya cash on delivery itu kan, atau COD itu kan. Pesan barangnya dulu sampai kemudian di rumah baru dibayar. Nah, bagaimana hukumnya menurut Islam? Ada juga reseller nanti itu kan. Bagaimana juga hukumnya menurut Islam? Nah, ini kita akan bahas secara detail beberapa transaksi jual beli kontemporer itu di pertemuan ke-9 atau di materi yang ke-9. Ya, silahkan nanti Anda bisa baca PowerPoint-nya atau juga nanti Anda bisa lihat, ya, video pembelajaran atau juga YouTube saya yang sudah saya buat ketika saya ngisi di tempat lain. Nah, itu pertemuan yang ke-9. Pertemuan ke-10 kita akan membahas terkait dengan hukum pasar uang dan pasar komoditas, ya. Jadi termasuk di dalamnya kita akan bahas secara detail transaksi-transaksi di bursa efek, ya kan. Karena kalau kita bicara terkait dengan pasar uang, pasar komoditas, itu kan transaksi-transaksi yang ada di pasar modal maupun juga di pasar komoditas. Nanti kita detailkan bagaimana hukumnya saham, bagaimana hukumnya obligasi, baik yang konvensional maupun syariah. Itu di pertemuan ke-10 gitu kan. Nah, di pertemuan ke-11 kita akan masuk untuk membahas, ya, topik yang terkait dengan ijarah dan upah gitu kan. Ya, nanti kita akan bahas juga kan, misalnya di dalam Islam THR itu wajib atau tidak. Di dalam Islam pesangon itu wajib atau tidak. Nah, itu nanti bahasannya itu di ijarah gitu kan, dan upah, ya. Bagaimana Islam menentukan tingkat upah, ya. Kalau dalam kapitalis Anda sering dengar upah itu ditetapkan terutama untuk buruh itu didasarkan kepada kebutuhan fisik minimum, sehingga muncullah UMR, upah minimum regional. Dan tentu ini dalam pandangan Islam itu nggak dikenal dalam Islam itu UMR itu kan, karena di dalam Islam nanti yang namanya akad ijarah itu adalah kesepakatan antara orang yang butuh, ya, pekerjaan dengan orang yang punya
eh, uangnya itu kan, yang membutuhkan bantuan ya kan. Jadi ajir dan mustajir. Nah, nanti kita akan bahas ijaroh dan upah ini di pertemuan 11. Nah, berikutnya di pertemuan ke-12 ya, 13, 14 ini kita masih membahas. Di pertemuan ke-12 kita akan membahas hukum asuransi ya. Asuransi biasanya digunakan untuk istilah konvensional. Nah, ada nanti syariahnya juga, yaitu yang disebut dengan takaful. Nah, asuransi semua ulama sepakat haram. Nah, pertanyaannya ketika muncul pengganti asuransi ada yang disebut dengan takaful ya. Ini yang disebut dengan asuransi Islami. Nanti kita akan bahas dua-duanya. Kalau hukum asuransi itu jelas sepakat semua ulama itu haram. Takaful ya sebagai solusi ya asuransi Islami katanya itu katanya ada sebagian yang mengatakan halal. Tapi nanti juga kita lihat tunjukkan dengan dalil-dalil ada ulama juga yang tetap aja menyatakan bahwa takaful itu juga haram gitu kan. Nah, ini akan kita bahas ya terkait dengan dalilnya, bagaimana kemudian cara mengambil hukum tentang takaful itu tetap kemudian diharamkan. Nah, itu di pertemuan yang ke-12. Berikutnya di pertemuan ke-13 atau topik yang ke-13 kita akan membahas ya kan, membahas syirkah ya dalam bahasa Arab atau dalam hukum Islam atau perseroan dalam istilah umum gitu kan. Nah, kita akan bandingkan nanti perseroan dalam sistem Islam dan perseroan dalam sistem kapitalis. Dalam sistem kapitalis, perseroan itu hampir semuanya itu sekarang bentuknya itu seragam. Perseroan terbatas gitu kan. Nah, ini kita lihat ya. Apakah perseroan terbatas itu bentuk badan usaha yang halal enggak? Boleh enggak gitu kan? Pengusaha muslim itu membentuk badan usaha yang berbentuk PT. Kalau tidak boleh, bagaimana solusinya syirkah atau perseroan dalam Islam? Nah, ini akan kita bahas secara detail, baik yang terkait dengan dalil maupun fakta di tengah-tengah masyarakat. Yang itu perseroan, itu kita akan bahas pada pertemuan ke-13. Yang pertemuan ke-14, kita akan membahas seputar zakat ya kan. Nah, hari ini kita saksikan banyak sekali lembaga amilin zakat, pemerintah maupun swasta, dan banyak juga produk-produk zakat, maksudnya jenis zakat yang itu kemudian berkembang dari dulu ketika dari zaman Rasulullah gitu kan. Sehingga sekarang ada istilah itu zakat profesi. Ada istilah zakat ya tadi profesi atau juga zakat perusahaan ya kan. Nah, kita lihat ya kan, betulkah ada zakat profesi dalam Islam? Betulkah ada zakat perusahaan dalam Islam? Nanti kita akan bahas ya. Saya akan bahas secara singkat, walaupun saya pernah ngisi terkait dengan hukum zakat itu sampai 3 sesi ya, 3 kali pertemuan. Tapi ini karena waktu terbatas, saya akan jelaskan poin-poinnya aja. Dalam satu pertemuan kita akan membahas pengertian zakat, nanti di dalamnya jenis-jenis zakat termasuk yang kontroversial tadi, yaitu zakat profesi ya, apakah ada di dalam Islam atau tidak. Nah, terakhir yang akan kita bahas, nah itu bicara terkait dengan teknologi ya. Bagaimana Anda sebagai seorang akuntan hukumnya bekerja misalnya sebagai akuntan di perusahaan perbankan ya kan, perusahaan bank, boleh atau tidak ya. Bagaimana manajemen dalam pandangan Islam, termasuk juga bagaimana teknologi dalam pandangan Islam, nanti kita akan bahas di pertemuan ke-15. Nah, setelah itu kita akan UAS ya. Baik, saya kira itu ya. Itu kira-kira materi yang akan Anda dapatkan selama 1 semester ya kan. Jadi seperti ketentuan tadi saya ulas lagi, nanti 3 kali video pembelajaran sebelum UTS, 3 kali setelah UTS, kemudian sebagian PPT PowerPoint akan saya berikan. Nah, nanti itu akan menjadi dasar untuk nilai ya, hasilnya itu nanti UTS dan UAS ya kan. Itu barangkali apa yang kemudian bisa sampaikan.
Nah, terkait dengan rujukan buku, silakanlah Anda cari ya, buku-buku banyak saya kira yang dijadikan rujukan dalam mata kuliah hukum bisnis Islam ini. Baik, itu saya kira ya poin pertama ya di pertemuan pertama ini, bahasan terkait dengan silabus dan acara perkuliahan. Itu barangkali kita lanjut ke materi berikutnya ya.